Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bonda Susilo Putra Fkom, dosen tetap Prodi S1 Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah struktur data. Di mana mata kuliah struktur data merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang ilmu komputer yang mempelajari cara mengorganisir, menyimpan, mengelola data secara efisien. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah wajib program studi S1 Informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan kode mata kuliah 5521 404009 yang ditujukan pada mahasiswa informatika semester 2. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini, kita akan diperkenalkan pada berbagai jenis struktur data, baik yang sederhana maupun yang kompleks, serta algoritma yang digunakan untuk memanipulasi struktur data tersebut. Dan perlu diingat bahwa bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam praktikum dan proyek pada mata kuliah ini adalah menggunakan bahasa pemrograman Python. CPL yang relevan untuk mata kuliah struktur data ini adalah, yaitu yang pertama CPL 5, di mana mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Kemudian CPL 7 yaitu mampu mengimplementasikan pengetahuan cara kerja sistem komputer untuk memecahkan masalah teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah CPL 11 yaitu mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang spesifik. Mata kuliah struktur data memiliki 10 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan konsep algoritma dan struktur data, mengasosiasikan dan membedakan hubungan antara algoritma dan struktur data, dan mampu mencontohkan atau mengilustrasikan implementasi algoritma dan struktur data pada perangkat lunak. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan input, proses, dan output, serta merancang algoritma untuk menyelesaikan kasus sederhana menggunakan notasi algoritma seperti kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan perbedaan bahasa pemrograman dan mampu menggunakan bahasa pemrograman Python mulai dari instalasi, menulis kode, dan menjalankan kode. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tipe data, operator, variabel, dan nilai serta mampu mengaplikasikan tipe data, operator, variabel, dan nilai tersebut pada bahasa pemrograman Python. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep algoritma, runtutan, percabangan, dan perulangan serta mampu mengaplikasikan algoritma-algoritma tersebut pada bahasa pemrograman Python. CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur data array, tuple, dan linked list serta mengaplikasikan pengolahan data array, tuple, dan linked list tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python. CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur data stack dan queue serta mengaplikasikan pengolahan data stack dan queue menggunakan bahasa pemrograman Python. CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis algoritma pencarian atau searching dan mampu menghasilkan aplikasi pencarian sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. CPMK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis algoritma, pengurutan atau sorting, dan mampu menghasilkan aplikasi pengurutan sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python.
Sedangkan CPMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma BICO, greedy, backtracking, dynamic programming, divide and conquer, dan knapsack problem. Materi-materi ini didasarkan pada pustaka utama yang kami gunakan, yaitu dari buku Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, data dengan judul Data Struktur dan Algorithm in Python tahun 2013, dan juga Benjamin Baka dengan judul Python Data Struktur and Algorithm tahun 2017. Untuk mencapai capaian-capaian tersebut, kita akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Penilaian yang akan didasarkan pada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada aktivitas partisipatif sebanyak 11%, kemudian ada penilaian hasil project atau produk. Ini akan memiliki bobot sebesar sekitar 52,5% dari total nilai, kemudian ada praktek dan unjuk kerja sebesar 26,5%, dan tes sumatif yang terdiri dari UTS dan UAS itu sebesar 10%. Jadi total keseluruhan penilaian adalah 100%. Dalam proyek perkuliahan ini ada 3 komponen utama yang akan memastikan pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama ada delivery, yaitu penyampaian materi, di mana penyampaian materi akan dilakukan melalui berbagai bentuk pembelajaran seperti kuliah tatap muka dan daring, responsi, tutorial, serta praktikum yang intensif. Materi juga akan tersedia di sistem e-learning untuk mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi akan menjadi kunci. Kita akan menerapkan berbagai metode pembelajaran interaktif seperti small group discussion, cooperative learning, dan collaborative learning. Di sini, mahasiswa akan didorong untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga adalah penilaian. Aspek penilaian akan terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran. Selain ujian tengah semester, ujian akhir semester akan ada asesmen formal berupa kuis, tugas individu atau kelompok, serta evaluasi sikap dan keterampilan yang berjalan untuk memonitor kemajuan belajar secara berkelanjutan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam sistem penilaian. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan tugas besar berupa pembuatan proyek untuk mengasah kemampuan mereka dalam mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya di dalam perkuliahan. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah struktur data dengan materi pada pertemuan ke-9 dengan topik Stack dan Queue. Mari kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar struktur data pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang Stack dan Queue ya. Apa kabar kalian hari ini? Apakah ada yang tidak hadir atau terlambat? Oke, sebelum kita mulai materinya, kita akan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Baik, sebelum kita bahas materi pertemuan 9, kita akan coba review dulu materi pertemuan ke-7 sebelum UTS. Nah, di sini dia sudah dijelaskan perbedaannya ya. Jadi kalau array itu dia bersebelahan sesuai dengan urutan indeksnya gitu ya. Sedangkan di linked list itu dia modelnya itu dia ada node-nya yang berisi datanya, terus ada pointer yang mengarahkan ke data berikutnya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, ukurannya dinamis, terus akses elemennya lambat. Ukuran dinamis ini itu merupakan
kelebihannya dia ya dibandingkan dengan array. Tapi efek negatifnya apa, kekurangannya? Jadi saling bertolak belakang dengan array ya. Jadi dia lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira lebih lambat? Coba. Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Coba Egin, bisa menjelaskan nggak? Kenapa dia linked list itu dia lebih lambat? Mungkin karena list itu mempunyai key dan value, sedangkan array langsung ke sebelah tanpa yang mempunyai key. Bukannya array juga punya key dan value? Kan kalau setahu saya itu kalau jenis itu misalnya gini Pak, saya buat aplikasi kos ya, key-nya itu nama kota, terus value-nya itu ada kos. Jadi satu key itu dapat bisa beberapa value. Coba ya. Bisa menjadi Pak. Kalau di array itu kan ada beberapa jenis yang masuk kayak pencarian linear, pencarian linear. Nah jadi di array itu dia ternyata lebih cepat daripada linked list karena di array dia itu bisa melompat dari indeks ke 0 ke indeks terakhir. Tapi kalau linked list harus satu-satu dari awal, kita harus terus. Oke, ya benar ya. Oke, jadi ya dia kenapa aksesnya cepat array itu kan kalian bisa mengakses langsung dengan menggunakan alamat indeksnya ya. Misalkan data ke indeks dengan indeks ke 10 berarti tinggal data indeks ke 10 bisa ngakses kan. Sedangkan linked list itu kalian harus mengaksesnya itu dari awal, walaupun nanti kalian misalkan mencari data ke 10 ya, kalian tidak bisa langsung lompat ke 10, tapi kalian harus mulai dari yang pertama gitu ya, yang pertama terus pointernya ke berapa, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya gitu ya. Efeknya jadi lambat, apalagi kalau semakin lama ukurannya lebih besar itu maka akan semakin lambat gitu ya. Baik, itu adalah review kita dari pertemuan ke-7. Oke, materi kita pertama adalah stack atau tumpukan. Kalau dari pengertiannya, stack adalah suatu susunan koleksi data di mana data itu dapat ditambahkan dan dihapus selalu dilakukan pada bagian akhir data. Jadi kalau misalkan diibaratkan di sini ada data yang ditumpuk gitu ya, maka ketika ditambahkan itu akan menambahkan yang paling atas, ketika diambil juga yang atas dulu karena yang di bawah kan ketumpuk ya. Contohnya apa? Contoh penerapan stack di kehidupan sehari-hari misalkan. Di atas dulu. Kalau mau menambahkan juga dari atas dulu. Oke, kalau menambahkannya benar dari atas dulu ya. Yang terakhir itu bisa disebut dengan top of stack. Nah, di sini karena dia bentuknya tumpukan, ya, maka data stack itu dia bersifat LIFO atau last in first out, di mana yang ditambahkan terakhir itulah yang akan keluar dulu. Nah, karena dia barang itu memiliki expired, maka ketika ada penjualan atau ada pembeli ingin membeli barang kita, otomatis yang akan kita jual terlebih dahulu kan yang stok lama dulu kan. Ya. Nah, prinsip LIFO ini, benda yang terakhir masuk ke dalam stack itu akan menjadi yang pertama keluar ketika ada data yang mau dikeluarkan. Nah, ketika kita ingin menambahkan data, maka kita bisa melakukan operasi namanya push, ya, dimasukkan dari atas. Nah, ketika di push pertama, otomatis topnya, ya data yang di push terakhir itu ada is empty, ada is full. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah stack itu penuh atau tidak. Jadi kalau stack biasanya menggunakan apa? Kira-kira menggunakan list atau menggunakan array?
apa itu stack list English. Menggunakan linked list. Oke. Kalau menggunakan linked list karena dia sifatnya dinamis, kira-kira bisa ditambahin terus tidak? Ada penuhnya nggak? Ada. Ada penuhnya nggak? Linked list bisa penuh nggak? Ingat kelebihan linked list tadi apa? Dinamis. Namanya dinamis, ukurannya fleksibel, berarti ketika awalnya itu top itu nilainya -1 karena apa? Karena masih kosong. Nah, kalau kita isi di push gitu ya, isi data, maka dia topnya akan menjadi 0 sesuai dengan indeks datanya ya. Indeks datanya ke 0, diisi data 1. Oke, nah kita isi satu data lagi ya, data 2, maka dia akan diisikan ke stack indeks ke 1. Topsnya otomatis jadinya 1 ya. Walaupun agak melenceng ya, harusnya pertanyaan ini diajukan di pertemuan ke-7 karena array kan dibahas pertemuan 7, tapi nggak apa-apa, saya jawab. Pertanyaannya, perbedaannya array 1 dimensi dengan array 2 dimensi. Bukan Pak, kan tadi perbedaan ini array dimensi sama list. Perbedaan array 2 dimensi dan list. Oke, kita kembali ke slide yang pertama. Oke, namanya array, dia kan kalau array 1 dimensi dia kan ukurannya tetap, sedangkan list kan fleksibel gitu ya. Sedangkan kalau array 2 dimensi, apakah array 2 dimensi dia sifatnya tetap atau tidak kira-kira? Oke, nah karena kita sekarang bahasnya menggunakan Python, ada beberapa bahasa pemrograman memang sifat dari array itu dia bisa dinamis juga, tapi untuk Python dia sifatnya array itu statis atau misalkan jumlah panjangnya itu tetap gitu ya. Apakah ketika kita membuat array 2 dimensi, membuat array itu jadi dinamis di Python? Kita bicara Python ya, karena beda bahasa pemrograman mungkin penjelasan beda. Contoh seperti misalkan kalau kita belajar PHP, itu kita bisa menambahkan elemen-elemen ke dalam array meskipun merubah ukuran array itu bisa kalau di PHP. Kalau di Python dia nggak bisa. Jadi kalau di Python array itu fix, kalau mau yang dinamis ya pakai array list gitu. Q itu memiliki prinsip FIFO. Bisa dijelaskan FIFO itu seperti apa ya? Sesuai dengan namanya Q antrian, jadi kan yang antri paling pertama dia kan keluar paling pertama. Oke. Terus FIFO? FIFO ya. Pertanyaan kan FIFO. First in first out ya, Pak. Ya, terus pengertiannya seperti apa? Sebenarnya kan kalau misal ada antrian Pak, yang pertama masuk kan yang first in, yang Ya. pertama masuk, nanti otomatis dia yang pertama keluar Pak. Ya. Kalau pakai sifat FIFO-nya itu. Oke, jadi siapa yang ngantri duluan itu yang dilayani duluan kan gitu ya. Bedanya itu. Kalau yang tadi yang masuk terakhir itu yang diambil dulu gitu ya. Jadi prinsipnya bertolak belakang. Contohnya kalau kehidupan gitu ya, kalian bahas bayar lebih mahal tanpa melewati antrian kan bisa gitu ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira prinsip dari antrian ini tetap jalan nggak? Mungkin masih berjalan Pak. Ya. Jadi Tetap berjalan tapi dengan setelah itu apa namanya, dengan catatan setelah yang best track tadi sudah selesai,
buat dilayani, maka layanannya akan berjalan sesuai dengan awal tadi. Mungkin kayak kalau di antrian kan kalau Kejadian tadi. iya Oke. Wah, antriannya lama sekali gitu ya. Sampai 100 orang. Kelamaan saya tinggal aja gitu ya. Kalau di antrian bank kan biasanya just ditinggal aja gitu ya. Nah, bisa aja dibuat function untuk menghandle situasi seperti itu, tapi tidak dijadikan satu dengan DQ karena DQ fungsinya jelas untuk memanggil antrian yang paling terdepan ya. Ya kalau mau ditambahkan fungsi yang seperti itu kondisional bisa aja. Terus gimana Pak logiknya untuk membuat fungsi seperti itu? Gampang, tinggal yang mau target yang mau dihapus itu indeks berapa itu dibuat fleksibel datanya, ataupun indeksnya bisa by data atau by indeksnya juga bisa. Nah, ketika itu diambil, maka yang belakangnya geser ke depan. Itu ya prinsipnya. Jadi logiknya mirip-mirip DQ, cuman kita tinggal modifikasi parameter fungsinya itu bisa menginputkan bebas mau indeks ke berapa yang dipanggil atau yang diambil dulu. Jadi kalian bisa modifikasi DQ dengan menambahkan parameter indeksnya atau parameter value yang mau dihapus. Jadi prinsipnya mirip DQ tapi tinggal nambahin mau indeks berapa. Sudah cukup menjawab? sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya tanya satu pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya. Oke, setelah kalian mendengarkan materi ini, kira-kira kalau ditanya apa perbedaan stack dan queue beserta contohnya apa, mungkin coba pojok sana jelaskan perbedaan stack dan queue itu apa, contohnya apa, sudah dijelaskan. Yang dijelaskan ini yang saya tangkap yang pertama untuk staff itu kan dia membuka bukan itu berarti yang terakhir datang maka yang pertama diambil. Seperti contoh piring tadi atau stok barang yang sudah dijelaskan gitu. Itu contoh penjelasannya. Terus untuk yang kedua untuk yang dulu itu kan merupakan antrian. Jadi dia menggunakan sifat level atau first in first out. Jadi yang pertama datang maka akan dilayani duluan dan akan muncul. Untuk contoh penjelasannya ada di contoh Workpad, terus ada di bank, dan contoh lainnya itu ada di browser. Atau kita kalau lagi browsing, biasanya kan kalau kita refresh yang keluar duluan itu yang terakhir kita buka. Oke, ya benar ya. Terus pertanyaan kedua, tadi kan perbedaannya. Coba sekarang persamaannya apa, Egin? Samanya mungkin bedanya mungkin array. Oke, ya. Dua-duanya bisa menggunakan array. Ya. Oke, mungkin itu materi kita di pertemuan 9 hari ini. Nah, sekarang kita menuju ke tugasnya. Nah, ini ada 5 soal implementasi ya, masing-masing yang perlu kalian kerjakan. Nah, ini silakan kalian kerjakan secara mandiri, waktunya 1 minggu. Jadi kalian akan ditunjuk satu persatu nanti minggu depan untuk menjelaskan
setiap pertanyaan di sini nanti ditunjuk secara random ya. Jadi silahkan di foto boleh atau nanti di share tugasnya seperti apa. Tolong dalam mengerjakan dikerjakan secara mandiri, jangan kopas dari AI. Karena esensi tugasnya akan hilang ketika kalian kopas dari AI. Oke ya. Dan minggu depan kita akan membahas tentang searching ya. Minggu depan akan kita bahas searching. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah struktur data pada program studi S1 Informatika Universitas Negeri Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.